Berikut nama anggota kelompok kami. 1. Andi Octavia Putri. 2. Maharani Puspasanti. 3. Farah Amiltunisa Fadias. 4. Mariama Syafi Sabira Wijayanti. Komunisme di Cina diawali dengan adanya studi Marxisme di Universitas Nasional Beijing dan membentukkan Partai Komunis Cina yang beranggotakan mahasiswa dan dipimpin oleh Mao Zedong pada tanggal 1 Juli 1929. Kemudian, pada awalnya terdapat dua kubu di Cina, yaitu nasionalis dan komunis. Keduanya saling bertentangan. Dan puncak pertikaian terjadi setelah perang antara Cina dan Jepang berakhir pada tahun 1945. Terjadi pertikaian antara PKC dengan Kuomintang sebagai pihak nasionalis. Kemudian tentara merah ini memperluas pengaruhnya di pedesaan dengan menggunakan politik land reform, yaitu tanah-tanah milik tuan tanah diambil kemudian dihadiahkan kepada kaum tani yang menimbulkan simpati dari banyak masyarakat. Kemudian setelah separuh wilayah Cina dikuasai oleh kaum komunis, Mao Zedong mempersiapkan suatu negara Cina yang sesuai dengan cita-cita Partai Komunis Cina. Dan akhirnya PKC berhasil mengalahkan Kuomintang. Dan pada tanggal 1 Oktober 1949 jadi proklamasi Republik Rakyat Cina yang beribu kota di Beijing. Pada tahap akhir pengembangannya, Cina menganut kembali paham marxisme dengan tidak mengingkari paham ideologi komunis Mao Zedong. Hukum perundang-undangan di Cina berdasarkan dua badan pembuat undang-undang, yaitu Badan Kekuasaan Partai dan Badan Legislatif Negara. Partai menetapkan isinya, kemudian negara menetapkan bentuk undang-undang. Cina memiliki ideologi komunisme yang berbeda dengan ideologi komunisme negara lain dan tidak mengarah pada komunisme Eropa sehingga dapat lebih fleksibel. Partai Komunis Cina merupakan partai terbesar di Cina dan juga menguasai pemerintahan Cina. Pada awal era reformasi Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong, mereka menjalankan sistem politik sosialis dan juga kediktatoran proletariat. Kemudian pemerintahan Mao Zedong digantikan dengan Deng Xiaoping yang menganggap bahwa politik tidak harus menjadi panglima dan juga ekonomi dapat berdiri dengan sendirinya. Penerapan politik komunis di Cina berupa pemilihan langsung para pejabat negara melalui Partai Komunis Cina dan juga penghapusan organisasi atau pendapat yang dianggap mengancam pemerintahan. Namun, walaupun begitu, Cina juga masih menjalankan pemilihan umum di beberapa daerah. Pada masa kepemimpinan Mao Zedong, perekonomian terfokus pada pertanian serta intervensi negara digunakan untuk pembangunan perindustrian. Kemudian pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping terjadi perubahan sistem perekonomian dari perekonomian sosialis menjadi perekonomian kapitalis dengan orientasi pada pemenuhan permintaan pasar, perizinan usaha kecil, serta menjalin relasi terhadap negara lain dan juga investor. Dalam upaya pertumbuhan ekonomi, Cina menggunakan kebijakan pintu terbuka agar memudahkan relasi terhadap negara lain. Selain itu, Cina juga melonggarkan pengawasan terhadap harga serta mengikuti World Trade Organization. Hal ini mengakibatkan Cina mengalami perubahan sistem ekonomi dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran. Sistem perekonomian ini mampu membawa Cina menjadi negara dengan perekonomian terkuat kedua di dunia. Sejak berkuasanya komunis pada tahun 1949, terutama sejak dilangsungkannya revolusi kebudayaan pada tahun 1976, sekitar 59% atau lebih dari separuh penduduk Cina menjadi ateis. Sekitar 33% penduduknya percaya pada kepercayaan tradisi atau gabungan dari Taoisme dan Buddhisme. Mao menganggap bahwa agama merupakan Konfusianisme, yaitu semangat budaya yang menentang pada kemajuan dan mendukung pada kapitalisme dan feudalisme. Pada tahun 1950, PKC memerintahkan pada setiap pemerintah daerah untuk melarang aliran kepercayaan yang tidak diakui dan beberapa organisasi ilegal. Pada tahun 1951, pemerintah secara resmi mengeluarkan peraturan ancaman yang mengatakan bahwa barang siapa yang tetap melanjutkan kegiatan kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah, maka akan dihadapkan dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam bidang seni sendiri, pemerintahan Mao membuat lembaga sistem sensor yang diterapkan sangat ketat pada penerbitan buku. Mao menggariskan pada para penulis untuk mengabdi pada perjuangan politik yang agung, bukan hanya sekedar kepuasan diri atau ketenaran melalui keunggulan sastra. Kelebihan ideologi Cina terletak pada reformasi ekonomi Cina tahun 1978. Namun, proses yang terjadi pada masa reformasi ini sangat berbeda dengan yang terjadi di Vietnam. Reformasi ekonomi Cina mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meskipun distribusi pendapatannya tidak merata, sehingga
menimbulkan kesenjangan ekonomi yang kontras antara masyarakat desa dan kota. Selain itu, kini Cina menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dengan menerapkan ideologi komunisnya. Sistem komunis di Cina memiliki kelebihan karena mampu menjadi negara perekonomian terkuat kedua di dunia. Sementara itu, kekurangan ideologi komunisme Cina jika dibandingkan dengan Vietnam adalah pembangunan ekonomi yang kurang merata dan demokratis. Ideologi komunisme tidak cocok digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sangat menghargai nilai ketuhanan, HAM, keadilan, dan juga demokrasi. Sedangkan ideologi komunisme cenderung mengabaikan semua aspek yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Komunisme merupakan suatu ancaman bagi ideologi Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus diterapkan dan disosialisasikan pada masa kini, terutama pada generasi muda. Hal ini dapat dilakukan oleh semua orang, seperti pemerintah, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya. Daftar Pustaka Asia Trihalmiah 2011 Perbandingan Demokratisasi Vietnam dan Cina, University of Muhammadiyah Malang, dari Rini 2010, Garis Besar Sejarah Mau, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Putri Fanya KM 2021, Ideologi Komunisme, Definisi Ciri Sistem Ekonomi dan Contoh Penerapan, www.kompas.com, Sayati Hamas 2021, Reinventing Pancasila, www.kemenak.go.id. Skripsi Universitas Sumatera Utara 2017, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 2012, dan Wikipedia. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika terdapat kesalahan kata.